Baik, kita langsung mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok satu, yaitu tentang konsep dasar evaluasi pendidikan non formal, yang dimana ada anggota-anggotanya. Yang pertama ada Reja Mengkulangit, ada Celestine Adija Septiani, ada Janatul Ma'wa, ada Dewi Veronica, ada Anissa Mustikasari, dan ada Makmur. Di sini dosen pengampunya yaitu Bapak Ahmad Fauji, MPD. Nah, untuk mempersingkat waktu, nanti silakan teman-teman simak materi yang akan dijelaskan dari kelompok kami ini. Selanjutnya di sini akan dijelaskan pemateri pertama yaitu Resti Nur Adija Septiani. Halo Resti. Iya, Ja. Ya, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini ada pengertian evaluasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, evaluasi diartikan sebagai pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu objek, program, atau proses berkaitan dengan spesifikasi dan persyaratan pengguna yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada pengertian penilaian. Dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016, bab 1 pasal 1 tentang standar penilaian pendidikan, dijelaskan bahwa penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu ada pengertian pengukuran. Dalam dunia pendidikan, pengukuran merupakan proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris. Proses pengumpulan ini dilakukan untuk menaksir apa yang telah diperoleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran selama waktu tertentu. Proses ini dapat dilakukan dengan mengamati kinerja mereka, mendengarkan apa yang mereka katakan, serta mengumpulkan informasi yang sesuai dengan tujuan melalui apa yang telah dilakukan oleh peserta didik. Terima kasih, kembali ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada pemateri pertama. Tadi hidupkan mikrofonnya sama videonya. Halo Jana. Ya, Iya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Janatul Mawah. Padanya saya persilahkan. ya baik. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu mengenai kedudukan evaluasi dalam proses pembelajaran. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 57 Ayat 1, menyatakan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak berkepentingan, di antaranya terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan. Evaluasi pendidikan mencakup semua komponen, proses pelaksanaan, dan produk pendidikan secara total, dan di dalamnya terakomodir 3 konsep, yaitu evaluasi sebagai pertimbangan, evaluasi sebagai nilai, dan evaluasi sebagai arti. Next. Selanjutnya, ada materi mengenai tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Hal yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai tujuan evaluasi yang terbagi menjadi 2 macam, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Adapun tujuan secara umum memuat bahwa satu, untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri.
Yang kedua yaitu untuk menghimpun bahan keterangan atau data yang dijadikan sebagai bukti mengenai taraf kemajuan anak didik dalam mengalami proses pendidikan selama jangka waktu tertentu. Next. Selanjutnya ada tujuan secara khusus yang dimana yang pertama ada keeping track, di mana para pendidik dapat menelusuri atau melacak proses belajar para peserta didik. Dan yang kedua ada checking up, di mana para pendidik dapat mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada finding out, yaitu para pendidik dapat mencari, menemukan, mendeteksi kemampuan para peserta didik. Dan yang terakhir yaitu ada summing up, di mana para pendidik itu dapat menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditentukan. Sekian, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada pemateri kedua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang ketiga, yaitu Dewi Veronica. Halo Dewi Veronica, bisa dihidupkan mikrofonnya sama videonya? Iya, bisa, moderator. Baik, saya persilahkan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang fungsi evaluasi pembelajaran. Fungsi evaluasi pembelajaran terbagi menjadi dua, secara umum dan secara khusus. Yang pertama, fungsi evaluasi secara umum. Secara umum, yang pertama, evaluasi berfungsi untuk mengetahui kemajuan peserta didik. Melalui evaluasi yang dilakukan terhadap proses pembelajaran, maka evaluasi menyampaikan evaluasi terhadap pembelajaran siswa di dalam kelas. Yang kedua, memberikan dorongan belajar bagi peserta didik. Bagi peserta didik yang memiliki prestasi dan prestasinya kurang, maka evaluasi dapat mempertahankan prestasi yang dimiliki dan juga memperbaiki hasil belajar yang didapatkan. Yang ketiga, sebagai laporan bagi orang tua peserta didik. Dalam bentuk buku rapor, itu akan menjadi evaluasi yang sangat penting bagi orang tua peserta didik sebagai bahan informasi mengenai kemajuan belajar yang dicapai oleh peserta didik. Selanjutnya, ada fungsi evaluasi secara khusus. Menurut Noviani dan kawan-kawan, fungsi evaluasi secara khusus ada 4 macam, yaitu fungsi penempatan, yaitu evaluasi yang hasilnya digunakan sebagai pengukur kecakapan yang disyaratkan di awal suatu program pendidikan. Yang kedua, fungsi selektif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan sebagai upaya memilih atau to select peserta didik yang dapat diterima di sekolah tertentu, memilih peserta didik yang dapat naik kelas atau tidak, memilih peserta didik yang seharusnya mendapat prestasi atau tidak. Yang ketiga, fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik adalah fungsi apabila alat atau teknik yang digunakan dalam melakukan kegiatan evaluasi itu cukup memenuhi persyaratan. Maka dengan melihat hasilnya, guru akan mengetahui kelemahan peserta didik, demikian juga sebab-sebab kelemahan itu. Dan yang terakhir ada fungsi pengukur keberhasilan, yaitu evaluasi yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program pendidikan berhasil diterapkan. Nah, ada fungsi evaluasi bagi pendidik. Yang pertama, memberikan landasan untuk menilai hasil usaha. Yang kedua, memberikan informasi yang sangat berguna untuk mengetahui posisi masing-masing peserta didik di tengah-tengah kelompoknya. Yang ketiga, memberikan bahan yang penting untuk memilih dan kemudian menetapkan status peserta didik. Yang keempat, memberikan pedoman untuk mencari dan menemukan jalan keluar bagi peserta didik yang memang memerlukan bimbingan. Yang kelima, memberikan petunjuk tentang sejauh mana program pengajaran yang dilakukan telah dapat dicapai oleh peserta didik. Sekian, kembali ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada pemateri yang ketiga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang keempat, yaitu Anissa Mustika Sari. Halo Mustika Sari. Halo Reza. Bisa dihidupkan mikrofonnya sama Iya, videonya? bisa. Ya, selanjutnya Anissa Mustika Sari, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi evaluasi secara administratif. Fungsi evaluasi secara administratif dibagi menjadi 3. Yang pertama,
ada memberikan laporan, yang kedua yaitu memberikan bahan-bahan keterangan data, dan yang ketiga memberikan gambaran. Next. Selanjutnya itu ada ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Menurut James W. Popham, ada beberapa fenomena pendidikan yang dijadikan bahan evaluasi, yaitu pertama, hasil dari usaha pengajaran, yang kedua, program pengajaran, dan yang ketiga, produk-produk pendidikan yang digunakan dalam program. Yang keempat, ada tujuan di mana segala usaha pendidikan dialamatkan, dan dari keempat fenomena pendidikan yang dijadikan bahan evaluasi di atas, itu berarti ruang lingkup evaluasi sangatlah luas dan mencakup dari semua aspek dalam dunia pendidikan. Menurut Sudaryono, cakupan evaluasi tersebut adalah yang pertama ada evaluasi belajar, yang kedua ada program pembelajaran atau kurikulum, yang ketiga ada evaluasi peralatan seperti buku, media, dan alat peraga, yang keempat ada tujuan akan dicapai oleh kegiatan evaluasi tersebut. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Jenis evaluasi berdasarkan tujuan terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada evaluasi diagnostik, yaitu berfungsi atau dilaksanakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar yang dialami peserta didik, menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesulitan belajar, dan menetapkan cara mengatasi kesulitan belajar tersebut. Yang kedua ada evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan dilaksanakan untuk keperluan penempatan yang bertujuan agar setiap peserta didik yang mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas atau pada jenis jenjang pendidikan tertentu dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara efektif karena sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Yang ketiga ada evaluasi formatif. Evaluasi formatif pada dasarnya adalah evaluasi proses yang bertujuan untuk mendapatkan umpan balik bagi usaha perbaikan kualitas pembelajaran dalam konteks kelas. Yang keempat ada evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif merupakan jenis evaluasi yang berdasarkan tujuan untuk menentukan hasil dan kemauan bekerja seorang siswa. Dan yang kelima ada evaluasi selektif. Evaluasi selektif adalah evaluasi yang dipakai untuk memilih siswa yang dirasa paling cocok dengan kriteria program tertentu. Cukup moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada pemateri yang keempat. Selanjutnya di sini akan yang dijelaskan oleh pemateri yang terakhir oleh Makmur. Halo, bisa dihidupkan mikrofon sama videonya? Oke, bisa. Ya, Terima saya kasih persilahkan. Ya, yang sudah mempersilahkan waktunya. Langsung saja mungkin di sini saya mendapatkan materi tentang jenis-jenis evaluasi. Nah, pada prinsipnya ternyata evaluasi tersendiri merupakan nyambung nggak? Aktif nggak suaranya? Ada ya? Ya, lanjut aja, nggak apa-apa. Jangan lupa videonya dihidupkan. Ternyata kegiatan evaluasi adalah kegiatan yang disengaja, berencana, dan berkesinambungan. Oleh karena itu, jenis-jenisnya pun banyak. Bisa dilihat dari tujuan, terus berdasarkan sasaran, jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran, dan berdasarkan objek. Nah, rekan saya bernama Anissa telah menyampaikan sedikitnya tentang evaluasi berdasarkan tujuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis evaluasi berdasarkan sasaran yang dimana terbagi menjadi 5 jenis evaluasi. Yang pertama ialah evaluasi konteks, di mana evaluasi ini yang ditunjukkan dalam mengukur konteks suatu program, baik mengenai rasional tujuan, latar belakang program, dan kebutuhan-kebutuhan yang muncul ketika direncanakan. Yang kedua ada evaluasi input. Nah, evaluasi input ialah evaluasi yang diarahkan dalam mengetahui input baik mengenai sumber daya dan strategi yang dicapai dalam mencapai tujuan. Nah,
Yang ketiga ialah evaluasi proses, di mana evaluasi ini berdasarkan sasaran yang ditunjukkan untuk melihat proses pelaksanaan mengenai kelancaran proses, kesesuaian tata cara, faktor pendukung, dan faktor hambatan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan proses tersebut. Yang keempat ialah evaluasi ataupun produk, evaluasi hasil atau produk, di mana jenis evaluasi ini diarahkan untuk melihat hasil dari proses atau program yang dijalankan dan dicapai sebagai dasar dalam menentukan keputusan terakhir dengan diperbaiki, ditingkatkan, atau dihentikan. Artinya hasil ini bisa dilihat daripada apa yang sudah tercapai. Yang kelima adalah evaluasi outcome. Evaluasi outcome atau biasa disebut dengan lulusan merupakan evaluasi yang diarahkan guna melihat hasil belajar seseorang siswa lebih lanjut, evaluasi setelah terjun ke masyarakat. Nah, dari jenis evaluasi berdasarkan sasaran bisa kita simpulkan artinya benar-benar sekali melihat sejauh mana peserta didik ataupun orang yang siswa ataupun siswa yang telah diberikan suatu pembelajaran ataupun program kegiatan belajar mengajar dilihat daripada hasilnya. Ya, next. Oke, yang ketiga jenis evaluasi berdasarkan objek ruang lingkup kegiatan belajar ya, yang dimana di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah evaluasi program pembelajaran. Evaluasi program pembelajaran ini adalah jenis evaluasi yang mencakup tujuan, isi, strategi, dan aspek-aspek dari proses pembelajaran lain di sekolah ataupun dalam proses belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang besar dari program pembelajaran yang ditetapkan. Lalu kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi hasil pembelajaran, di mana evaluasi ini dari bagian evaluasi ini mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, bisa secara umum maupun khusus ya. Bila ditinjau dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ya, itu sih. Next. Nah, yang terakhir ternyata jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek, yakni terbagi menjadi 3 jenis evaluasi. Yang pertama ialah evaluasi input, yang kedua adalah evaluasi transformasi, yang ketiga adalah evaluasi output, di mana evaluasi input ialah evaluasi pada siswa yang mencakup kemampuan akan kepribadian, sikap, dan keyakinan. Yang kedua, evaluasi transformasi adalah sebuah lain, materi, media, hingga metode lain. Yang ketiga ialah evaluasi output, di mana evaluasi output ini merupakan evaluasi suatu lulusan terhadap suatu lulusan yang mengacu pada ketercapaian hasil dari pembelajaran. Dalam hal ini tentunya berbeda dengan jenis evaluasi berdasarkan sasaran. Jika evaluasi berdasarkan sasaran menjadi 5 jenis evaluasi, namun di sini menjadi 3 jenis evaluasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada pemateri dari pemateri 1, 2, 3, 4, dan 5 yang sudah menjelaskan materi yang dari kelompok 1 ini. Luar biasa ya, sangat lengkap sekali materinya. Di sini selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan terlebih dahulu sebelum dibuka sesi pertanyaan. Ya, evaluasi merupakan Halo? Ya, lanjut ya. Evaluasi merupakan proses
yang menentukan kondisi di mana telah atau dapat dicapai atau tidaknya suatu tujuan. Evaluasi pembelajaran adalah suatu upaya untuk menggali informasi tentang sampai sejauh mana keberhasilan pembelajaran itu tercapai pada si peserta didik tersebut. Bagi si pendidik, sehingga akan ada perbaikan yang akan diperlukan untuk bisa mengembangkan konsep pembelajaran atau pengajaran yang efektif dan juga efisien. Evaluasi pembelajaran itu sendiri mencakup pengajaran dan juga pembelajaran itu sendiri, sehingga pada dasarnya kajian materi ini adalah berusaha untuk membahas tentang evaluasi yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya tadi. Ya, mungkin itu saja pembahasan dari kelompok satu, dan selanjutnya kita akan buka sesi pertanyaan bagi audiens atau teman-teman yang ingin bertanya melalui kolom chat yang ada di YouTube tersebut ya. Sekian dari kelompok satu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.